Seorang janda dengan 6 anak punya pacar baru, dirinya pun tinggal bersama 3 tahun kumpul kebo. Namun tak dinikahi sang pacar hingga akhirnya ngamuk pilih jalan menghabisi pacar sendiri. Kisah nyata yang aku ceritakan kali ini terjadi di Nunukan, Kalimantan Utara. Seorang lelaki bernama Yohanes Sutoyo, biasa dipanggil Yoyo, dirinya pun berusia 44 tahun. Tinggal di kota Nunukan, Yoyo sendiri adalah seorang lajang di usia yang cukup matang. Dia belum pernah menikah sekalipun. Yoyo sendiri bekerja sebagai honorer di kantor protokoler Sekretariat Kabupaten Nunukan dan sudah 1 tahun bekerja. Di lingkungan keluarganya dan juga teman-teman kerja, Yoyo dikenal sebagai lelaki yang baik, bertanggung jawab, dirinya pun bekerja keras. Namun tanpa disadari ternyata Yoyo pun punya rahasia yang keluarganya tak tahu. Yoyo tinggal di salah satu kontrakan sudah 2 tahun tinggal bersama Emi berusia 38 tahun dengan 3 anak Emi. Kepada warga di sekitar, Yoyo dengan Emi pun mengaku kalau mereka adalah pasangan suami istri siri. Meskipun saat ditanya Pak RT tentang buktinya, mereka tak pernah memberikan. Aslinya mereka ternyata hanyalah pasangan kumpul kebo. Namun tetangga tak tahu itu. Yang tetangga tahu adalah Yoyo bekerja di Pemkat Nunukan dan dikenal sebagai lelaki yang baik. Di kontrakan itu pasangan Emi dengan Yoyo pun memang jarang keluar. Mereka tak bergaul dengan para warga dan dikenal pendiam tertutup. Tepatnya di tanggal 25 Juni 2024, di jam 3 pagi tetangga di sebelah dikagetkan dengan ketukan anak dari Emi. Karena kaget, tetangga tersebut pun langsung keluar dan mendengar kalau Yoyo sang bapak ditebas seseorang. Kaget, warga tersebut pun langsung pergi dengan warga lainnya ke rumah Yoyo saat itu. Melihat Yoyo sudah tergeletak tak berdaya, tapi saat itu nampaknya Yoyo masih bernapas. Para warga pun menginginkan membawa Yoyo ke rumah sakit namun tak ada kendaraan. Warga hanya melaporkan kejadian ini kepada Pak RT. Pak RT datang dan tak lama Pak RT pun menyuruh seseorang untuk melapor ke kantor polisi. Saat itu Emi yang mengaku istri Yoyo kepada tetangga menyebutkan kalau ada seorang lelaki yaitu mantan iparnya sendiri datang untuk memperkosa Emi. Emi bahkan memperlihatkan sandal dan jeans milik pelakunya. Saat menunggu ambulan datang namun Yoyo sendiri mengembuskan napas terakhirnya. Saat itu Yoyo bahkan tak mendapatkan perawatan. Pihak kepolisian datang ke TKP menyelidiki kasus ini. Membawa jasad Yoyo ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Pihak kepolisian langsung melakukan interogasi kepada Emi, istri dari Yoyo. Menurut Emi saat itu dirinya tengah mengobrol dan akan tertidur dengan Yoyo. Namun tak lama seorang lelaki datang dengan membawa senjata tajam. Emi bahkan menyebutkan adalah mantan iparnya sendiri bernama Undip. Undip datang dengan berencana untuk memperkosa Emi. Hingga tak lama setelah mendapatkan laporan dari Emi, Undip sendiri diamankan pihak kepolisian. Namun ternyata di kantor polisi Undip pun membantahnya. Selain Undip ada alibi, Undip juga membuktikan semua barang bukti tak ada kaitan dengan dirinya. Celana yang diperlihatkan Emi sama sekali tak cukup dengan Undip, bahkan sendalnya pun berbeda ukuran. Hingga setelah diselidiki ternyata memang benar, pihak kepolisian yakin Undip tak ada kaitannya dengan permasalahan ini. Tak ada bukti-bukti mengarah pada Undip, akhirnya Undip pun dipulangkan. Kembali kini pihak kepolisian interogasi Emi. Apalagi para saksi menyebutkan memang nampaknya tak ada siapapun dan ada kecurigaan Emi lah pelakunya. Hingga akhirnya pihak kepolisian pun menemukan kejanggalan. Kini yakin kalau Emi adalah pelakunya yang menghabisi Yoyo atau Yohanes yang Emi sebut adalah suami sirinya. Ternyata Emi sendiri adalah janda dengan 6 anak, pernah 3 kali menikah, punya 3 mantan suami dan kini 3 anak lainnya bersama mantan suaminya, sementara 3 anak ini bersama Emi. Menurut Emi dirinya berkenalan dengan Yoyo di tahun 2000, namun dekat dengan Yoyo di tahun 2001. Hingga setelah makin dekat mereka pun memutuskan untuk berpacaran dan tinggal bareng. Karena pada akhirnya mereka ngontrak bersama, mereka pun membuat strategi dan mengaku kalau mereka adalah rumah tangga pernikahan siri. Di awal semuanya baik-baik saja, bahkan mereka pun terlihat romantis. Namun ternyata setelah menjalani 3 tahun pacaran dan 2 tahun lebih tinggal bersama, Emi merasa tak ada kepastian. Beberapa kali Emi pun meminta dinikahi oleh Yoyo, namun nampaknya Yoyo tak peduli dan lebih memikirkan perasaannya saja. Yoyo seakan bangga menjadi bujang di tengah usia 44 tahun di depan keluarganya. Karena kesal cekcok dengan Yoyo tak pernah ditanggapi, Emi pun seakan punya dendam kepada Yoyo. Saat itu Yoyo atau Yohanes tengah tidur. Emi pun membawa senjata tajam dan tak lama menikam Yohanes beberapa kali tanpa Yohanes bisa memberikan perlawanan.
Hingga akhirnya Yohanes pun mengeluarkan cairan merah dan lemah terkulai berujung mengembuskan napas terakhirnya. Emi mengaku motifnya karena dirinya kesal dan malu tentang status suami istri Emi dan juga Yoyo. Bahkan Emi merasa kalau ternyata tetangganya membicarakan Yoyo dengan Emi dan sudah mulai curiga tentang pernikahan siri ini. Usai melakukan aksinya kepada Yoyo, Emi pun mengaku dirinya mencuci senjata tajam dan menyimpannya kembali. Bahkan dirinya tak menyangka tetangga datang secepat itu, bahkan polisi datang banyak. Emi pun mengarang cerita hingga nama mantan ipar pun dibawa-bawa. Padahal mantan iparnya sendiri tak ada di lingkungan tersebut dan sudah lama tak lagi berkomunikasi dengan Emi. Hasil visum pun menyebutkan kalau ternyata memang benar Yoyo kehabisan cairan merah dan berpulang karena sajam yang ditikamkan. Pihak polisian pun langsung mengabari keluarga Yoyo dan jasad Yoyo pun dikembalikan ke keluarga untuk dilakukan pemakaman. Sementara keluarga histeris dan kaget tak pernah tahu kalau Yoyo tinggal bersama wanita, bahkan ada 3 anak di rumah. Keluarga Yoyo pun meminta Emi dihukum seberat-beratnya dan kini Emi pun menjalani persidangan. Hingga setelah menjalani beberapa kali persidangan, Emi pun divonis hukuman seumur hidup penjara. Anak-anak dari Emi menyebutkan kalau Yoyo di rumah memang baik, namun nampaknya hubungan Emi dengan Yoyo belakangan tak baik karena ternyata Emi sendiri banyak menuntut kepada Yoyo sang pacar. Saking pendiamnya Yoyo nampak tak pernah mempedulikan kalau cekcok dengan Emi, bahkan tak pernah mau tahu saat Emi minta dinikahi. Seakan memang Yoyo tak pernah ingin menikah di dalam kehidupannya. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.